الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Kita masih akan melanjutkan renungan doa-doa harian di bulan suci Ramadan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di setiap hari ada doa khusus yang beliau ajarkan. Dan doa di hari ke-7 ini adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma a'inni fihi ala siyamihi wa qiyamih. Wa jannibni fihi min hafawatihi wa asamih. Warzuqni fihi dhikraka bidawamih. Bitaufiqika ya hadiyal mudillin. Ya Allah, bantulah aku di dalamnya untuk bisa melaksanakan puasa dan beribadah kepadamu. Dan jauhkan aku di dalamnya dari ketergelinciran dan dosa-dosanya. Warzuqni fihi dzikraka bidawamih. Dan anugerahkan kepadaku senantiasa mengingat dan menyebutmu dengan taufikmu, wahai zat pemberi petunjuk orang-orang yang tersesat. Itulah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan, dengan penuh kemiskinan, dengan penuh kepapahan bahwa tiada kekuatan apapun untuk melakukan berbagai macam ibadah, termasuk di dalamnya berpuasa, melaksanakan salat sunnah, maupun membaca kitab sucinya. Allahumma a'inni fihi ala siyamihi wa qiyamihi. Sebagai hamba yang menyadari dan meyakini serta merasakan betapa lemahnya, betapa ia tidak mampu melakukan apapun kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar membantunya untuk melaksanakan puasa, membantunya untuk menegakkan salat di dalam bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat. Mungkin itu yang menjadi isyarat di dalam surat Al-Fatihah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita agar kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa ibadah membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam pengertian bantuan yang sifatnya umum, di mana Allah memberikan kekuatan kepada kita, semua fasilitas Allah telah berikan kepada kita untuk bisa melakukan hal-hal yang Allah ridhai, maupun
Bantuan dengan pengertian yang khusus di mana Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sehingga bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada halangan. Diberinya semangat dalam diri kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada korelasi yang sangat erat antara ibadah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni fihi ala siyamihi wa qiyamihi. Kemudian permohonan kedua yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan di dalam bulan Ramadan ini dari ketergelinciran kita, dari dosa-dosa yang akan menodai kesucian bulan suci Ramadan dan menodai kesucian jiwa kita. Wajannibni fihi min hafawatihi wa asamihi. Dan permohonan ketiga yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala di hari ketujuh ini adalah agar Allah memberi kita taufik untuk senantiasa mengingat Allah, menyebut Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu-waktu berharga kita di bulan suci Ramadan ini dengan zikrullah. Membaca kitab suci Al-Quran adalah wujud dari zikrullah. Mengucapkan asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, bagian dari zikrullah. Bersolawat kepada hamba pilihannya juga bagian dari zikrullah Subhanahu wa ta'ala. Inti dari ketiga permohonan itu adalah agar Allah menganugerahkan kepada kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dihindarkan dari bermalas-malas melaksanakan ibadah, mengingat bulan suci Ramadan adalah bulan penuh bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Merugilah hamba yang tidak mampu memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada salah satu untaian doa Imam As-Sajjad alaihi salam dalam As-Sahifah Sajjadiyah pada doa Makarimul Akhlaq, beliau meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, wala tabtalini bil kasali an ibadatik. Ya Allah, jangan engkau uji aku dengan bermalas-malas dari beribadah kepadamu. Walal ama an sabilik, dan tidak juga engkau uji aku, engkau coba aku dengan kebutaan dari jalanmu. Wala bit ta'arrudi li khilafi mahabbatik, dan tidak juga dengan menyengaja melakukan hal yang bertentangan dengan kecintaan kepadamu. Bermalas-malas dalam ibadah akan mendatangkan kerugian. Tentu ketika seorang hamba melakukan ibadah, hendaknya ia selalu menyadari bahwa semua itu dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai bukan karena bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mungkin tidak akan mampu melakukan ibadah-ibadah tersebut. Betapapun kita mungkin memiliki fisik yang kuat. Karena untuk melakukan ibadah tidak semata membutuhkan kekuatan fisik, namun juga semangat yang tumbuh dalam jiwa, dan itu adalah karena Allah memberikan semangat itu kepada kita, memberikan taufik itu kepada kita. Memberikan semangat karena kita ada keseriusan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah kemudian membalas kebaikan niat kita dengan menumbuhkan semangat tersebut. Kembali kepada tiga permohonan kita di hari ketujuh agar Allah membantu kita, menolong kita untuk bisa melakukan puasa dan mengisi waktu-waktu berharga di bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah, dan menjauhkan kita dari hal-hal yang akan mengakibatkan kita terjatuh dalam dosa dan maksiat kepadanya. Dan permohonan ketiga adalah agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga permohonan yang tentu sangat penting untuk kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar di hari ketujuh ini kita benar-benar mendapatkan pahala yang besar,
mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.